Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Kade Deni Swastini dengan NIM 200261-2018. Saya merupakan dokter muda yang sedang menjalani stase di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah, periode 9 Agustus 2021 sampai 19 September 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai opioid pada manajemen nyeri. Sebelum kita membahas opioid, saya akan memberikan overview mengenai nyeri terlebih dahulu. Nyeri menurut International Association for the Study of Pain merupakan suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan adanya atau potensi rusaknya jaringan atau keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan tersebut, di mana nyeri dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang pertama kerusakan jaringan aktual, misalnya seperti adanya luka pada jari atau adanya bengkak pada kaki. Kemudian yang kedua, potensial atau ancaman kerusakan jaringan. Misalnya pada pasien-pasien infak miokard, itu apabila dibiarkan akan memberikan potensi atau ancaman kerusakan jaringan yang lebih luas. Selanjutnya yang ketiga, keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan. Misalnya pada nyeri-nyeri perut kanan bawah pada pasien appendicitis, terus apabila dilakukan X-ray, pada pasien-pasien fraktur itu ditemukan adanya gambaran fraktur, walaupun dari luar itu tidak terlihat. Selanjutnya, mekanisme nyeri, di mana nyeri diketahui atau proses nosisepsi itu ada 4 prosesnya. Yang pertama itu apabila terdapat trauma. Trauma ini, baik itu trauma mekanik, trauma kimia, maupun trauma termal, dia akan meningkatkan sitokin-sitokin atau memunculkan sitokin-sitokin proinflamasi. Contohnya itu ada bradikinin, substansi P, serotonin, leukotrin, atau prostaglandin. Nah, sitokin-sitokin proinflamasi ini akan mengaktifkan daripada perifer nosiseptor. Nosiseptor perifer ini adalah perifer yang terdapat di ujung-ujung saraf bebas. Jadi dia akan mengubah stimulasi nyeri itu menjadi aktivitas listrik atau potensial aksi pada ujung-ujung saraf. Setelah proses transduksi ini, kita akan masuk ke proses transmisi, di mana ini merupakan proses penyaluran impuls yang tadi atau penyaluran aktivitas listrik ke serat saraf atau neuron pertama dari perifer, yaitu serat saraf A delta dan serat saraf C, di mana serat saraf A delta itu merupakan serabut-serabut saraf yang memiliki myelin. Jadi dia mengantarkan impuls listrik itu dengan cepat. Dan dia bertanggung jawab pada nyeri-nyeri yang sifatnya tajam. Kemudian untuk serabut saraf C itu adalah serabut saraf yang tidak bermyelin, jadi dia mengantarkan impuls listriknya itu dengan cara yang lambat. Dia itu bertanggung jawab pada nyeri-nyeri yang sifatnya itu tumpul. Nah, setelah ditransmisikan, dia akan dibawa ke medula spinalis. Di medula spinalis dia akan masuk ke kornu posterior, di kornu posterior di medula spinalis dorsal. Nah, di sini akan terjadi proses modulasi. Apa itu proses modulasi? Jadi itu adalah proses interaksi di mana antara sistem analgesik endogen dengan impuls nyeri yang masuk. Nah, sistem saraf endogen kita itu contohnya adalah enkapalin dan endorfin. Apabila sistem analgesik endogen tubuh kita itu lebih dominan, maka impuls nyeri yang masuk itu tidak akan dipersepsikan sebagai rasa nyeri. Namun apabila impuls nyeri yang masuk itu lebih dominan daripada sistem analgesik endogen tubuh kita, maka dia akan melanjutkan proses ke proses persepsi. Nah, bisa dikatakan bahwa modulasi ini merupakan gate atau gerbang apakah impuls nyeri itu bisa lewat atau tidak. Apabila dia lebih dominan, dia akan lanjut menyeberang ke komisura anterior, kemudian dia mengikuti spinothalamic tract naik ke talamus dan akan dipersepsikan di gyrus postcentralis sesuai dengan peta homunculus di mana nyeri itu dirasakan. Selain dari spinothalamic tract, dia juga akan masuk ke spinoreticularis tract, di mana dia akan dibawa ke batang otak di reticularis formasio yang ada di batang otak, kemudian dia akan dibawa ke talamus dan ke sistem limbik, di mana di sana nyeri akan dipersepsikan sebagai rasa emosional. Nah, jadi di gyrus postcentralis ini dia akan dipersepsikan sebagai rasa persepsi nyeri, di mana lokalisasi nyerinya, dan di sistem limbik dia akan dipersepsikan sebagai sensasi atau rasa emosional. Nah, persepsi nyeri itu adalah hasil akhir dari proses interaksi kompleks dan unik yang
diterjemahkan sebagai perasaan subjektif yang kita sebut dengan nyeri. Nah, kita masuk ke penggolongan nyeri. Jadi, penggolongan nyeri itu ada 3 berdasarkan patofisiologinya itu ada nyeri nosiseptif, nyeri neurogenik, dan psikogenik. Nyeri nosiseptif itu adalah nyeri yang timbul akibat terangsangnya nosiseptor oleh adanya kerusakan jaringan. Sedangkan nyeri neurogenik atau nyeri neuropatik itu merupakan nyeri yang timbul akibat gangguan pada jalur sensorik di semua tingkat, mulai dari sistem saraf pusat, maupun sistem saraf, tepi. Kemudian nyeri psikogenik itu merupakan nyeri yang idiopatik di mana sumber nyerinya itu tidak terdeteksi. Selain itu ada nyeri berdasarkan gejala klinis, yaitu nyeri akut, di mana dia terbagi dari menjadi nyeri somatik dan visceral, kemudian nyeri kronis, di mana nyeri kronis itu adalah nyeri yang menetap setelah melampaui proses penyembuhan, di mana proses penyembuhan biasanya 1 sampai 6 bulan. Jadi dia masih dirasakan nyeri padahal sudah selesai proses penyembuhannya. Selanjutnya derajat nyeri penggolongan berdasarkan derajat nyeri. Ada derajat ringan, sedang, dan berat. Di mana derajat ringan merupakan nyeri yang hilang timbul, di mana biasanya dia timbul pada saat kita melakukan aktivitas dan hilang saat kita istirahat. Sedangkan nyeri sedang itu nyeri yang terus-menerus, biasanya muncul saat aktivitas dan hilang saat kita istirahat. Sedangkan nyeri berat merupakan nyeri yang terus-menerus sepanjang hari, bahkan bisa menyebabkan pasien sulit untuk tidur atau terjaga. Nah, ini merupakan di mana analgesik itu bekerja, di mana kita ketahui bahwa reseptor-reseptor analgesik, khususnya opioid, itu tersebar di seluruh tubuh kita. Jadi dia bisa bekerja di segala proses dalam terjadinya nyeri tersebut. Misalnya ini kita ambil di periferal nociceptor, misalnya di sini. Kita bisa memberikan obat-obatan seperti NSAID, opioid, lokal anestesi, dan antikonvulsan. Kemudian pada proses transmisi, kita bisa memberikan lokal anestesi, kita bisa memberikan NSAID, antikonvulsan, dan opioid. Kemudian di proses modulasi, kita bisa memberikan lokal anestesi, opioid, acetaminophen, antikonvulsan, alfa-2 adinergic agonis, dan NMDA reseptor antagonis. Selanjutnya di prosesi atau persepsi nyeri di otak, kita bisa memberikan opioid, antidepresan, alfa-2 adinergic alfa-2 adrenergic agonis, dan kita juga bisa memberikan terapi-terapi non-farmakologi seperti hipnosis, masaj, dan akupuntur. Selanjutnya kita akan masuk ke penanganan nyeri akut berdasarkan World Federation of Society of Anesthesiologists atau WFSA. Jadi pada saat nyeri akut, contoh-contohnya pada saat pasien-pasien post operasi, itu nyeri yang dirasakan itu pasti pertama akan berat, kemudian lama-kelamaan nyeri itu akan berkurang. Maka dari itu, menurut WFSH, kita memberikan pertama strong opioid dengan cara pemberian injeksi. Jadi dia lebih cepat bekerjanya. Selain itu juga kita bisa memberikan lokal anestesi. Nah, seiring nyerinya berkurang, kita bisa mengganti dengan opioid oral. Kemudian apabila berkurang lagi, kita bisa memberikan aspirin dan NSAID. Contohnya misalnya ibuprofen atau asamefenamat. Nah, sekarang penanganan nyeri berdasarkan WHO atau WHO Three-Step Analgesic Ladder. Ini juga bisa berdasarkan nyeri akut dan nyeri kronis, di mana apabila nyeri kronis kita memberikan dari langkah pertama, yaitu kita berikan obat non-opioid, yaitu contohnya NSAID atau COX-2 specific inhibitor, ditambah dengan obat-obatan adjuvan yang bisa menunjang dalam pembebasan nyeri dari pasien. Selanjutnya, apabila nyeri itu tetap atau bahkan meningkat, kita bisa naikkan ke step 2, yaitu kita bisa memberikan sama seperti tadi non-opioid dan adjuvan, namun kita tambahkan dengan opioid lemah, misalnya kodein. Kemudian apabila dia masih bertahan nyerinya atau bahkan meningkat, kita bisa tambahkan ke dosis atau step yang ketiga, yaitu kita tambahkan dengan opioid untuk moderate to severe pain. Itu untuk nyeri-nyeri kronis. Selanjutnya untuk nyeri-nyeri akut, kita sama seperti yang tadi, kita pertama berikan opioid yang golongan keras, misalnya seperti morfin. Selanjutnya, seiring dengan nyerinya berkurang, kita bisa turunkan menjadi step 2 atau step 1, itu seterusnya. Selanjutnya kita akan masuk ke opioid.
Nah, opioid merupakan analgesik atau anti nyeri yang berikatan secara spesifik dengan reseptor opioid yang ada di tubuh manusia. Di mana opioid itu dikatakan adalah semua zat baik yang natural dan sintetis yang memiliki sifat seperti morfin atau morphine-like effect. Nah, opioid juga merupakan jenis narkotika yang sifatnya itu depresan, jadi dia mengurangi aktivitas fungsional dari tubuh. Opioid juga analgesik yang paling banyak digunakan karena dia murah, efektif, dan mudah didapatkan. Nah, opioid ini diekstrak dari tanaman Papaver somniferum atau opium, di mana pertama setelah dilakukan insisi, dia tangkai biji dari Papaver somniferum ini akan mengeluarkan suatu bahan berwarna putih yang kemudian akan berubah menjadi getah coklat, yaitu opium mentah. Selanjutnya, opium mentah ini selanjutnya dia akan diekstrak menjadi eee, opium seperti morfin. Nah, opium ini banyak mengandung alkaloid yang terutama itu adalah morfin, di mana konsentrasinya sekitar 10%. Selanjutnya, kita akan masuk ke klasifikasi opioid. Jadi, opioid seperti yang saya katakan tadi merupakan salah satu jenis narkotik, di mana opioid merupakan obat yang binding atau berikatan dengan reseptor opioid yang ada di tubuh, dan dia mempunyai morphine-like effect. Dia ada 4 klasifikasinya. Yang pertama opiat, kemudian yang kedua semi-sintetis, yang ketiga sintetis, dan yang keempat endogenous opioid. Yang opiat itu adalah dia diekstrak langsung dari tanaman opium. Contohnya seperti morfin, kodein, dan tebain. Kemudian untuk semi-sintetis dia merupakan substitusi dari ekstrak morfin dan atau kodein. Contohnya itu yang dari morfin, hidromorfon, oksimorfon. Kemudian yang dari kodein contohnya itu oksikodon dan hidrokodon. Selain itu dia juga bisa diklasifikasikan atau mempunyai jenis yang antagonis atau agonis, kemudian parsial agonis dan antagonis. Contohnya yang paling sering digunakan adalah antagonis naloxon. Selanjutnya itu ada opioid jenis sintetik atau non-morfin. Dia itu contohnya adalah phenylpiperidins seperti fentanyl, kemudian diphenylpropilamins contohnya adalah metadon dan dextromethorphan. Yang ketiga itu ada kompleks analgesik, di mana contohnya adalah tramadol dan tapentadol. Yang keempat, dia ada opioid jenis endogen opioids, di mana dia adalah natural peptides yang ada di tubuh, yang dia diproduksi oleh tubuh. Contohnya adalah enkapalin dan endorfin, di mana yang seperti tadi dia membantu dalam proses modulasi nyeri. Nah, kita akan masuk ke reseptor opioid, di mana reseptor opioid merupakan segala jenis reseptor opioid, di mana segala jenis opioid itu bekerja secara spesifik seperti sistem lock and key pada reseptor opioid, di mana letaknya yang paling banyak atau dominan adalah di periaqueductus pada gremeter di batang otak. Ada juga di amigdala, corpus striatum, hipotalamus, dan substansia gelatinosa di medula spinalis. Reseptor opioid adalah jenis reseptor yang berpasangan dengan protein G, di mana dia akan menghambat adenyl siklase, kemudian dia bisa menurunkan konduktansi dari voltase gate calcium channel, atau dia bisa membuka gerbang natrium, sehingga dia akan menurunkan aktivitas neuron sehingga transmisi dari impuls nyeri itu tidak akan sampai ke sentral. Nah, reseptor opioid. Jadi ini merupakan tabel jenis reseptor opioid serta ikatannya dan efek yang dihasilkan. Reseptor opioid itu ada 4, itu ada reseptor mu, kappa, reseptor delta, dan ada juga reseptor nociceptin. Nah, reseptor-reseptor mu itu adalah reseptor yang terletak di sistem saraf pusat, dia mempunyai densitas tertinggi di putamen caudatus, yaitu di basal ganglia. Obat-obatan, contoh obat-obatannya seperti morfin, fentanyl, alfentanil, sufentanil, remifentanil, dan endorfin. Hasil interaksi primernya adalah menyebabkan depresi sentral, di mana efek klinisnya adalah analgesia, baik itu analgesia yang supraspinal ataupun analgesia yang spinal. Analgesia supraspinal itu adalah analgesia yang tempat kerja opioidnya itu di substansia grisea, di periaqueductus, dan di periventrikular. Sedangkan yang analgesia spinal itu adalah tempat kerja opioidnya di substansia gelatinosa.
Selain dari analgesia, dia juga bisa menyebabkan depresi pernafasan, bradikardi, kemudian hipotermi, miosis, konstipasi, dan euforia. Selanjutnya, reseptor kappa itu adalah reseptor, contoh-contohnya adalah nalbufin, butorfanol, dan dinorfin. Dia akan memberikan hasil interaksi primer berupa efek sedasi, efek klinisnya itu sedasi, memberikan efek analgesia, dan depresi pernafasan minimal. Selanjutnya, reseptor delta, contohnya leuenkapalin dan metenkapalin. Dia memberikan hasil interaksi primer berupa analgesia. Efek klinisnya analgesia, kemudian fungsi endokrin, dan behavioral. Untuk reseptor delta sendiri, dia densitas tertingginya di bulbus olfactorius, korteks cerebral, putamen caudatus, nucleus accumbens, dan dia terletak di presinaps pada afferent primer. Nah, selain daripada keempat reseptor tadi, juga terdapat klasifikasi senyawa opioid itu berdasarkan interaksinya dengan reseptor, yaitu jenisnya seperti agonis, antagonis, gabungan agonis-antagonis, dan parsial agonis. Di mana antagonis itu dia akan berinteraksi dengan reseptor dan memberikan efek maksimal dari reseptor tersebut. Contohnya adalah pemberian morfin yang menghasilkan efek analgesia yang merupakan contoh dari sistem kerja agonis. Selanjutnya, contoh-contoh yang lain tuh tertera di tabel seperti meperidin, sufentanil, fentanil, kodein, dan lainnya. Selanjutnya, jenis reseptor yang antagonis. Antagonis berarti dia akan berinteraksi dengan reseptor untuk mencegah agonis berikatan dengan reseptor tersebut. Sebagai contohnya, misalnya pemberian naloxon. Dia akan mampu menghalangi agonis untuk berikatan dengan reseptor karena senyawa naloxon terlebih dahulu sudah menempati reseptor daripada opioid tersebut. Selanjutnya, yang ketiga itu agonis-antagonis, di mana dia akan berinteraksi dengan beberapa reseptor sekaligus, sehingga dia menghasilkan efek agonis pada satu reseptor dan efek antagonis pada reseptor-reseptor lainnya. Jenis obat ini dia memiliki ceiling effect, di mana penambahan dosis obat hingga konsentrasi tertentu sudah tidak memberikan efek yang diharapkan. Justru dia dapat memperbesar resiko efek samping dari obat tersebut. Selanjutnya yang keempat ada partial agonis. Contohnya itu adalah buprenorfin, di mana dia bersifat agonis pada satu atau lebih jenis reseptor, namun tidak pada semua jenis reseptor. Dia tidak akan memberikan efek maksimal dari reseptor tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke tempat kerja opioid di proses nosisepsi. Seperti yang tadi saya katakan di analgesik di nyeri tadi, opioid juga bekerja di 4 proses dari nosisepsi tadi. Jadi reseptor opioid ditemukan pada nosisensor. Contohnya pada transduksi. Pada transduksi kita temukan bisa menggunakan opioid, pada transmisi juga bisa, pada modulasi juga bisa, apalagi pada persepsi. Kita bisa menggunakan opioid, karena sekali lagi opioid itu reseptornya tersebar di seluruh tubuh manusia. Kemudian kita masuk ke lokasi reseptor opioid. Nah, efek analgesia dari opioid itu paling sering dihubungkan dengan reseptor mu, atau reseptor mu itu adalah reseptor yang lebih banyak ditemukan. Contohnya pada nosisensor, di mana reseptor mu itu lebih banyak daripada reseptor kappa dan delta. Selanjutnya di spinal cord juga sama, dominan reseptor mu. Di brainstem juga ditemukan banyak reseptor mu. Di limbic system juga banyak ditemukan reseptor mu. Sedangkan di korteks itu reseptor kappa lebih banyak daripada reseptor delta, dan reseptor delta lebih banyak daripada reseptor mu. Sedangkan di striatum dia reseptor deltanya lebih banyak daripada kappa dan lebih banyak daripada mu. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme kerja dari opioid, di mana agonis opioid itu akan menghasilkan analgesia yang berikatan dengan reseptor spesifik yang terkait dengan protein G tadi, yang berada di otak maupun di korda spinalis, yang berperan dalam penyaluran dan modulasi daripada nyeri.
Lokasinya itu lokasi pada sistem saraf pusat itu berhubungan dengan adanya proses afektif dan persepsi, termasuk di antaranya korteks, talamus, amigdala, korteks limbik, midbrain, dan medula spinalis. Opioid itu tidak terkonsentrasi pada korteks somatosensori saja yang penting untuk lokalisasi nyeri, tapi dia juga berlokasi pada sistem saraf tepi yang termasuk plexus myentericus dari GE, gastrointestinal tract, dan saraf afferent. Reseptor presin Mekanisme kerja opioid di reseptor presinaptik itu termasuk eksitatori dan inhibitori, sedangkan reseptor postsinaptiknya itu hanya bersifat inhibisi. Selanjutnya mekanisme kerja opioid. Kita ketahui opioid bisa bekerja di perifer, di medula spinalis maupun di otak. Nah, kita mulai dari rangsangan nyeri yang timbul dari perifer. Apabila opioid sudah menduduki reseptornya, obat opioid sudah menduduki reseptornya, misalnya reseptor mu, dia akan mengurangi daripada impuls yang masuk, sehingga dia tidak akan masuk ke medula spinalis. Nah, sedangkan yang di medula spinalis, dia ada bekerja di presinaps dan di posinaps. Di presinaps, dia akan menurunkan aktivitas adenylase siklase atau CAMP, sehingga dia akan menginhibisi dari kanal kalsium yang sensitif terhadap perubahan muatan listrik, sehingga dia akan menurunkan influx dari kalsium, di mana kita ketahui kalsium itu berperan dalam pelepasan atau pemecahan dari vesikel-vesikel neurotransmitter yang ada di presinaps. Nah, apabila dia menurun, CA influxnya menurun, maka rilis daripada neurotransmitter juga akan menurun. Neurotransmitter menurunkan pelepasan neurotransmitter. Contohnya seperti neurotransmitter glutamat, serotonin, norepinefrin, asetilkolin, dan substansi P. Nah, itu kerjanya di presinaps. Selanjutnya, untuk yang di posinaps, dia akan apabila sudah berikatan dengan reseptor di posinaps, dia akan mengeluarkan atau meningkatkan pengeluaran dari ion kalium, sehingga menyebabkan kondisi hiperpolarisasi pada posinaps. Kondisi hiperpolarisasi ini akan menyebabkan penurunan dari neurotransmitter, dari neurotransmisi, sehingga apabila impuls masih bisa masuk atau masih bisa menduduki reseptor di posinaps, dia tidak akan diteruskan ke pusat menjadi persepsi nyeri. Selanjutnya juga ada mekanisme kerja opioid pada otak. Contohnya itu di nucleus accumbens, misalnya obat morfin. Dia sudah menduduki apabila dia menduduki reseptor mu di otak, dia akan menyebabkan perilisan atau pengeluaran dari GABA. Pengeluaran GABA ini dia akan menyebabkan sel tetangganya itu merilis atau mengeluarkan dopamin, di mana dopamin ini bisa menyebabkan efek-efek seperti euforia, elasi, dan adiksi pada pasien. Ini juga berkaitan dengan pasien-pasien yang memutuskan obat tanpa tapering off atau tanpa dikurangi, jadi langsung di stop, akan menyebabkan efek-efek seperti tadi, euforia, elasi, dan adiksi. Selanjutnya kita akan masuk ke farmakodinamik daripada obat-obat opioid. Farmakodinamik di sini berarti bagaimana efek dari obat opioid tersebut terhadap sistem-sistem organ pada tubuh kita. Yang pertama itu adalah sistem saraf pusat atau SSP, di mana opioid ini akan menyebabkan seperti tadi analgesia spinal dan supraspinal, di mana analgesia spinal itu adalah analgesia yang terjadi di presinaps dan posinaps, sedangkan yang supraspinal itu yang terjadi di otak tadi. Selanjutnya, opioid juga akan menurunkan CMRO2, kemudian dia juga menurunkan cairan daripada otak, kemudian juga menurunkan intracranial pressure. Kemudian dia juga menimbulkan efek sedasi, euforia, halusinasi akibat dari reseptor mu1. Selanjutnya,
Dia juga menurunkan ambang kejang, contohnya pada golongan mepiridin. Dia juga menurunkan frekuensi dari EEG, dan dia menyebabkan toleransi, physical dependence, dan withdrawal symptoms, seperti efek yang tadi dijelaskan. Kemudian pada respirasi, dia bisa menghambat mekanisme pernafasan di batang otak. Selanjutnya dia juga bisa menurunkan respon ventilasi pada hiperkarbia dan hipoksia. Dia juga menekan refleks batuk. Contoh-contohnya pada obat-obatan yang mengandung atau sifatnya antitusif seperti kodein. Selanjutnya, dia juga menyebabkan adanya bronkospasme karena histamin release, contohnya pada penggunaan morfin. Jadi dia tidak boleh diberikan pada pasien-pasien asma. Tetapi tidak semua opioid itu menghasilkan histamin release, contohnya itu meperidin, dia memiliki sifat antihistamin. Selanjutnya kardiovaskular. Kardiovaskular dia akan menurunkan heart rate melalui stimulasi vagal, contohnya pada obat-obatan morfin dan fentanyl. Selanjutnya dia juga opioid juga memiliki atropine-like effect yang akan meningkatkan heart rate, contohnya pada penggunaan meperidin. Opioid juga mengakibatkan adanya inhibisi dari vasomotor center, kemudian menumpukan refleks simpatis, dan pelepasan histamin yang menimbulkan vasodilatasi, di mana vasodilatasi nanti bisa menyebabkan hipotensi pada pasien. Selanjutnya opioid juga mempunyai quinidine-like action, di mana dia akan menurunkan eksitasi dari miokardial. Namun pada penggunaan dosis-dosis yang besar, dia malah akan menurunkan kontraktilitas miokardium, contohnya pada penggunaan meperidin. Selanjutnya, farmakodinamik di gastrointestinal. Opioid bisa menyebabkan mual dan muntah akibat stimulasi dari dopamin, kemudian stimulasi dari CTZ, dan area di vestibular. Dia juga bisa menurunkan peristaltik, sehingga dia menyebabkan kembung serta konstipasi. Selanjutnya, opioid juga menyebabkan spasme sphincter OD, contohnya pada penggunaan morfin. Jadi dia tidak boleh pada orang-orang dengan gangguan hati. Selanjutnya, mepiridin, dia menyebabkan adanya relaksasi sphincter renal dan gastrointestinal. Selanjutnya di sistem urogenital. Yang pertama, morfin. Morfin dapat menyebabkan adanya spasma ureter dan bladder sphincter. Kemudian dia juga bisa mengakibatkan adanya relaksasi sphincter daerah renal, contohnya pada penggunaan mepiridin. Pada muskuloskeletal, penggunaan fentanyl dia menyebabkan chest wall muscle rigidity, jadi dia bisa mengganggu adanya proses ventilasi. Selanjutnya, histamine release itu akan menyebabkan adanya warm and flash sensation, kemudian pasien juga bisa mengalami miosis karena stimulasi dari nukleus Edinger-Westphal yang ada pada saraf okulomotor. Selanjutnya, dia juga bisa menyebabkan hipotermia karena menurunnya metabolic rate, vasodilatasi, tonus otot menurun, dan terganggunya termoregulasi. Selanjutnya pada kehamilan, dia dapat menembus sawar plasenta sehingga dapat menimbulkan depresi nafas pada neonatus. Namun, ini bukan berarti pada ibu-ibu hamil itu tidak boleh digunakan obat-obatan opioid. Kemudian, dia juga bisa menurunkan tonus uterus sehingga dia akan memperlambat proses persalinan. Pada endokrin dan imunitas, dia akan menekan ACTH, LH, dan FSH sehingga dia menyebabkan infertilitas. Opioid juga bisa menekan imunitas karena dapat menyebabkan apoptosis dari limfosit. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke farmakokinetik, di mana farmakokinetik adalah bagaimana obat itu diproses oleh tubuh kita. Yang pertama ada proses absorpsi, di mana dia sangat tergantung pada rute pemberian obat, misalnya oral, transdermal, subkutan, intravena, intramuskular, atau neuroaksial. Analgesik opioid juga diserap baik jika diberikan melalui rute subkutan, intramuskular, dan oral. Nah, namun dalam pemberian opioid oral seperti morfin, dia akan memberikan efek first pass effect yang mengakibatkan dosis yang diberikan itu harus jauh lebih tinggi daripada dosis parenteral untuk menghasilkan efek terapeutik. Untuk pada penggunaan morfin sendiri, dia merupakan high first
fast metabolisme, sedangkan kodein dan oksikodon itu merupakan low FPM. Jadi, apabila kita ingin memberikan oral, akan lebih baik diberikan kodein dan oksikodon daripada morfin. Nah, pada penggunaan obat-obatan intravena, dia tidak lewat first pass metabolisme, jadi dia akan lebih cepat. Selanjutnya, pada penggunaan transdermal, dia bisa diberikan lewat patch. Kemudian yang kedua itu distribusi, di mana distribusi apabila kelarutan obat dalam lemaknya tinggi, dia akan lebih cepat masuk ke target kerjanya, jadi dia akan onsetnya itu akan semakin cepat atau dia early onset. Nah, pada ionis fraction, dia lipid soluble-nya atau kelarutan dalam lipidnya itu lebih rendah, sedangkan yang non-ionized fraction dia lipid soluble-nya itu lebih banyak, jadi kelarutan dalam lemak itu lebih tinggi. Selanjutnya, opioid juga akan mengendap paling tinggi di jaringan yang banyak mendapatkan darah, contohnya seperti otak, paru, hati, ginjal, dan limfa. Untuk metabolismenya, morfin dan turunannya di metabolisme di hati. Contohnya morfin 3 glukoronid dan morfin 6 glukoronid. Jadi morfin 6 glukoronid ini dia lebih poten dan durasinya lebih lama. Morfin 3 glukoronid atau M3G itu dia akan memicu terjadinya kejang, sedangkan M6G dia akan memicu adanya penguatan dan pemanjangan efek opioid akibat akumulasi serta penembusan BBB. Selanjutnya mepiridin. Mepiridin di metabolisme di hati menjadi norpeptidin yang akan menyebabkan timbulnya kejang juga. Selanjutnya ekskresi. Obat-obatan opioid diekskresi terutama pada ginjal, sehingga kita harus hati-hati pada pasien-pasien yang memiliki gangguan ginjal. Hati-hati juga pada pemberian dalam jangka waktu yang lama karena dia dapat meningkatkan efek samping yang terjadi. Selain dari hati juga dia diekspresikan atau sebagian kecil metabolit itu ditemukan di empedu. Nah, ini merupakan farmakokinetik daripada obat-obatan beberapa jenis obat-obatan opioid dengan half-life, onset, dan durasi dari efek yang diberikan. Jadi kita bisa memperkirakan apabila kita memberikan morfin, contohnya dia baru akan berefek 5-10 menit. Kemudian juga kita bisa mempertimbangkan obat-obatan apa yang bisa kita gunakan apabila durasi yang kita butuhkan itu berapa. Jadi bisa kita sesuaikan dengan mengetahui farmakokinetik dari masing-masing obat. Selanjutnya kita akan masuk ke evaluasi nyeri. Nah, evaluasi nyeri fungsinya adalah untuk menentukan jenis terapi nyeri yang akan diberikan serta untuk mengevaluasi hasil dari terapi nyeri yang sudah kita berikan. Instrumen yang bisa kita lakukan, yang bisa digunakan adalah Visual Analog Scale, kemudian NRS atau Numeric Rating Scale, kemudian VRS atau Verbal Rating Scale, kemudian Wong-Baker V-Scale. Nah, saya ambil contoh FAS. FAS itu ada 3 kriteria ringan, sedang, dan berat. Nyeri ringan itu FAS-nya 0-39 mm, sedang itu 40-79 mm, dan berat itu FAS 80-100 mm. Jadi nanti hasil pengukuran FAS itu akan memberikan terapi nyeri yang sesuai dengan WFSA atau untuk nyeri akut atau WHO untuk nyeri kronis. Nah, ini merupakan instrumen nyerinya, yaitu yang pertama ini ada FAST atau Visual Analog Scale, di mana kita akan minta pasien menunjuk di mana nyeri yang dirasakan, di mana 0 itu tidak nyeri dan 10 itu nyeri sekali. Nanti kita akan ukur, kemudian kita masukkan ke kriteria tadi, nyeri ringan, sedang, dan berat. Selanjutnya ini ada NRS atau Numeric Rating Scale, di mana kita minta pasien untuk menunjuk seberapa nyerinya, dari 0 sampai 10, di mana sama 0 itu tidak nyeri dan 10 itu nyeri sekali. Kategori 0 itu tidak nyeri, 1 sampai 3 itu nyeri ringan, 4 sampai 6 nyeri moderate atau sedang, dan 7 sampai 10 itu nyeri severe. Nah, pada pasien-pasien yang tidak bisa menyebutkan atau tidak bisa menggambarkan nyerinya dalam bentuk angka, kita bisa menggunakan, atau pada pasien-pasien anak-anak, kita bisa menggunakan Wong-Baker V-Scale, di mana kita bisa cocokkan ekspresi wajah pasien ke
ke instrumen ini. Jadi 0 itu tidak sakit, misal pasien tersenyum, dan 10 itu sakit yang tidak tertahankan, misal pasien sudah sampai menangis. Selanjutnya kita masuk ke manajemen nyeri akut, di mana farmakologi, manajemen nyeri akut itu bisa di manajemen nyeri akut itu bisa melalui farmakologi. Itu berupa obat-obatan opioid dan adjuvan secara parenteral atau enteral. Selanjutnya, terapi opioid yang paling disarankan adalah penggunaan PCA atau pasien kontrol analgesia, di mana nanti alatnya itu adalah berupa alat kotak atau box, di mana akan diberikan obat-obatan opioid atau obat-obatan analgesia. Nanti apabila kita minta pasien, apabila nanti pasien nyeri, pasien akan menekan tombol sehingga obat-obatan itu akan langsung diberikan kepada pasien. Kemudian opioid yang diberikan secara kontinu dengan pengawasan acute pain severe atau APS itu biasa dilakukan 1 kali 24 jam. Selanjutnya, manajemen nyeri akut juga bisa diberikan dengan regional atau lokal anestesia. Kemudian, kita juga bisa memberikan terapi non-farmakologi seperti TENS, kemudian TENS atau terapi dengan menggunakan elektrik atau listrik, kemudian terapi akupuntur dan krioterapi. Selanjutnya, nyeri akut, kita harus ingat bahwa nyeri adalah termasuk vital sign yang kelima, sehingga dia penting dievaluasi bersama dengan TTV yang lain. Karena kadang-kadang nyeri juga sering dilewatkan, yang biasanya kita terfokus untuk mengecek TTV seperti tekanan darah, RR, nadi, suhu, dan biasanya nyeri itu terlewat. Selanjutnya, penggunaan opioid post-operasi itu adalah sebagai preemptif dari analgesia. Artinya adalah pengobatannya itu dimulai sebelum dan dioperasionalkan selama prosedur pembedahan untuk mengurangi konsekuensi dari transmisi nosiseptif yang dipicu oleh proses pembedahan tadi. Selanjutnya kita masuk ke cara pemberian opioid, di mana dosis individual dan eskalasi bertahap hingga mencapai analgesia yang adekuat atau efek samping yang tidak dapat ditoleransi atau ditangani. Selanjutnya kita juga harus memberikan secara around the clock dosing. Maksudnya adalah kita harus berdasarkan jam atau waktu pemberian untuk nyeri kontinu atau sering berulang. Misalnya pemberian obatnya adalah 3 kali sehari, kita harus minta pasien untuk memberikannya itu setiap 8 jam, benar-benar setiap 8 jam. Jangan 3 kali sehari itu waktunya itu tidak tentu, yang penting 3 kali, itu salah. Jadi harusnya itu continue berdasarkan waktu. Jadi kalau sekali lagi, jadi kalau 3 kali sehari itu setiap 8 jam kita berikan. Kita minta pasien untuk minum obat setiap 8 jam. Selanjutnya ada juga cara pemberian prorenata atau PRN jika pasien perlu, atau rescue dose. Nah, prinsip tersebut itu bertujuan agar obat tidak berada di bawah MEHC dan juga tidak berada di atas MEHC. MEHC itu adalah minimum efektif analgesia konsentrasi. Jadi, konsentrasi analgesik yang paling minimum untuk menimbulkan efek. Ini tadi PCA tadi itu pasien kontrol analgesia, di mana ini merupakan digunakan untuk menangani breakthrough pain. Nanti akan saya jelaskan breakthrough pain itu. Kemudian dia juga menggunakan multimodal analgesia untuk mengurangi dosis dan efek samping opioid. Jadi tidak hanya untuk opioid, dan dia juga bisa digunakan untuk analgesia-analgesia lain. Nah, pasien itu dengan PCA ini, pasien akan mengontrol sendiri pemberian obat opioid parenteralnya, umumnya itu intravena, sehingga dia akan menjaga MEHC yang tadi, sehingga dia tidak kurang dari MEHC, sehingga pasien masih merasakan nyeri atau lebih dari MEHC. Selanjutnya, caranya adalah pasien akan menekan tombol untuk mengalirkan analgesik opioid dalam dosis yang telah ditentukan. Jadi, nanti dokter anestetik, dokter anestesi akan memberikan dosis obatnya atau men-setting dosis obatnya. Pasien nanti akan menekan apabila nyerinya dirasakan lebih tajam. Nah, ini juga memerlukan pengaturan dan pemantauan untuk menghindari kelebihan dosis. Kan kadang-kadang juga pasien dirasakan nyeri sedikit, dia langsung menekan. Jadi perlu juga kita melakukan pengaturan dan pemantauan untuk menghindari overdosis.
Kemudian dia juga memiliki resiko depresi pernafasan dan hipoksia, sehingga kita harus selalu melakukan pemantauan tanda-tanda vital dan suplementasi oksigen. Nah, resiko di atas dapat meningkat jika menggunakan obat-obatan sedatif, misalnya benzodiazepin. Nah, ini merupakan dosis opioid intravena. Jadi, contohnya seperti morfin, fentanyl, hidromorfon, dan petidin. Nah, kita ketahui di sini ada continuous dose dan intermittent dose. Nah, dosis obat opioid itu mempunyai rentangan atau therapeutic window itu yang cukup luas atau rentangnya cukup panjang, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan nyeri yang dirasakan oleh pasien. Misalnya pasiennya nyeri ringan, kita bisa memberikan dosis obat yang paling kecil, kemudian apabila nyerinya sedang, kita bisa berikan 20 atau di antara ini. Tentunya kalau misalnya nyerinya sangat nyeri atau berat, kita bisa memberikan yang dosis yang paling tinggi. Nah, kita masuk ke protokol pemberian opioid continuous, di mana ada tapering dan discontinuing opioid infuse. Yang pertama, perintahnya itu harus jelas, kemudian menggunakan syringe pump, dan penggunaan dosisnya, penyesuaian dosis untuk pasiennya itu memiliki kelainan, penyesuaian harus disesuaikan dengan dosis untuk pasien yang memiliki kelainan hepat dan ginjal. Dan kita harus memperhatikan obat lain yang memiliki sifat sedasi. Nah, opioid oral kita bisa memberikan setelah opioid intravena itu selesai kita berikan. Selanjutnya, pasien-pasien karena opioid ini dapat menyebabkan distres pernafasan, maka kita perlu memasang pulse oximetry pada pasien. Dan kita harus menggunakan dan kita juga bisa menggunakan analgesik adjuvan untuk membantu penurunan daripada nyeri. Kemudian yang selanjutnya ada back to pain, di mana kita bisa menggunakan opioid pada syringe pump yang sama. Ini dilakukan pencatatan terhadap dosis yang diberikan. Bila perlu dilakukan eskalasi dosis dengan rate of eskalasi tergantung dari derajat nyeri yang dirasakan oleh pasien. Kita juga bisa menaikkan 30-50% dari nyeri ringan sedang dan 50-100% untuk nyeri yang severe. Di sini akan dijelaskan cara pemberiannya. Seperti tadi, background pain ini merupakan nyeri yang dirasakan oleh pasien. Nah, kita akan memberikan dosis obat sesuai dengan individual, sesuai dengan dosis, umur, dan lain sebagainya, sehingga kita akan mencapai MEHC yang tadi, atau minimal efek analgesia, atau atau seberapa dosis obat analgesia yang diperlukan untuk menimbulkan efek. Setelah itu, kita juga harus memperhatikan adanya round the clock medication. Seperti tadi, apabila obat yang harus diberikan itu 3 kali sehari, kita harus benar-benar memberikannya setiap 8 jam, agar konsentrasi obat di dalam plasma darah itu tetap, sehingga kita harapkan pasien tidak akan mengalami fase nyeri. Jadi pasien bisa mengalami fase-fase bebas nyeri. Nah, bagaimana kalau ada back to pain seperti tadi? Nah, walaupun back to pain itu adalah nyeri yang walaupun kita sudah memberikan obat sesuai dengan individualnya, sesuai dengan around the clock medication-nya, namun pasien masih juga merasakan adanya nyeri atau back to pain, kita bisa memberikan ideal rescue medication atau obat-obatan PRN tadi. Jadi dia akan mengcover dari back to pain yang dirasakan oleh pasien. Contohnya itu penggunaan PCA tadi. Jadi pasien bisa mengontrol kapan pasien merasakan nyeri yang lebih tajam. Jadi saat itu dia akan memberikan ideal rescue melalui PCA. Selanjutnya kita akan masuk ke tapering and discontinued atau penyetopan dari opioid, di mana kita harus menurunkan rate infuse pump apabila penggunaan opioid continue itu sudah lebih dari 5 hari. Selanjutnya kita bisa menurunkan infusion rate 1/4 atau 25% per hari untuk mengurangi insiden dari withdrawal effect atau insiden putus obat. Jadi biasanya kita harus menurunkan secara bertahap juga agar tidak langsung terjadi apabila langsung kita stop obatnya akan terjadi withdrawal effect tadi. Selanjutnya
transisi itu dilakukan setelah pasien bisa makan dan nyeri sudah bisa berkurang, atau sekitar nyeri sedang atau nyeri ringan. Kemudian oral opioid itu kita mulai pemberiannya bersamaan dengan penurunan infus rate. Dan kita lakukan observasi serta penyesuaian dosis yang dilakukan selama titrasi. Selanjutnya ini konversi dosis opioid IV menjadi oral. Nah, setelah kita konversi dari IV dose ke PO dose atau per oral dose, kita harus pertimbangkan menurunkan per oral dose-nya, yaitu 20-30%. Konversi IV ke oral dose hanya hanya perkiraan, sehingga dia perlu dilakukan monitoring dan penyesuaian dosis. Sekali lagi, jadi itu merupakan sifat yang subjektif, jadi dia berbeda, tidak ada dosis yang memang benar-benar dosis yang benar-benar fix gitu. Jadi dia bersifat subjektif berdasarkan individu. Nah, dosis konversi ini merupakan dosis perharinya. Misalnya morfin, dosis parenteral yang diberikan itu 1 mg, kemudian dosis oral, apabila kita ingin memberikan oral, kita harus berikan 3 mg. Begitu seterusnya. Nah, ini merupakan 5 dasar penggunaan opioid pada pasien-pasien kanker. Yang pertama itu by mode, di mana pada pasien-pasien kanker itu adalah pasien dengan nyeri yang kronis, sehingga tidak mungkin kita selalu memberikan intravena. Jadi kita harus memberikan jalur intraoral. Yang kedua itu by the clock. Seperti yang tadi saya jelaskan, untuk by the clock sendiri itu adalah diberikan dalam rentang interval waktu yang tetap. Apabila perlu rescue dose, apabila terjadi breakthrough pain, kita bisa memberikan rescue dose. Jadi kita harus edukasi pasien. Apabila 3 kali sehari diberikan setiap 8 jam, jangan yang penting 3 kali. Itu nanti bisa pasiennya merasakan breakthrough pain. Selanjutnya yang ketiga ada by the leader, sesuai dengan 3-step analgesic leader WHO yang sudah dijelaskan di awal tadi. Kemudian for the individual, sekali lagi itu tidak ada dosis yang standar atau tidak ada dosis yang fix. Selalu dia diberikan berdasarkan individual. Kemudian yang terakhir, attention to detail. Jadi obat diberikan tuh secara reguler dan detail, mempertimbangkan dari rutinitas pasien. Apakah pasien bekerja atau pasien memang diam di rumah saja, sehingga bisa dipilih obat-obatan yang sesuai. Selanjutnya kita masuk ke toleransi dan ketergantungan opioid. Toleransi itu adalah perubahan kebutuhan dosis yang lebih tinggi untuk mempertahankan efeknya. Misal, kita sudah sering memberikan pasien dosis obat 10 mg, terus kita berikan segitu, nah lama-kelamaan itu tubuh pasien itu akan toleransi terhadap dosis 10 mg, sehingga kita perlu untuk meningkatkan dosisnya. Nah, biasanya itu dialami oleh pasien-pasien kanker, karena kan nyerinya itu memang kronis dan panjang pengobatannya. Kemudian, manifestasi klinis yang bisa diberikan itu adalah depresi pernafasan, somnolen, nausea, dan konstipasi. Namun, dia jarang menimbulkan masalah dan efek samping. Selanjutnya, itu ketergantungan. Ketergantungan yang di sini artinya adalah terjadinya withdrawal syndrome setelah penurunan dosis atau pemberian antagonis, di mana gejalanya seperti rhinorrhea, lakrimasi, pasien menggigil, piloereksi, pasien hiperventilasi, pasien hipertermi, midriasis, muntah, dan rasa cemas. Dia muncul beberapa hari selama terapi opioid diberikan. Namun dia bukan masalah klinis jika pemberian obat dilakukan. Nah, ketergantungan ini dia bukan masalah klinis jika pemberian obat itu dilakukan secara tapering sebelum diberhentikan. Maksudnya dia diberhentikan secara bertahap. Tapering dilakukan tidak lebih dari 50% dosis awal. Seperti tadi kita berikan 25%-nya terlebih dahulu. Jangan sampai 50%. Lama-kelamaan akan berkurang hingga stop. Nah, yang terakhir kita masuk ke manajemen overdosis opioid. Nah, apabila kita menemukan sign atau tanda-tanda dari overdosis opioid seperti hipoventilasi, kemudian malignan aritmia atau agitasi, atau pasien deep unconsciousness atau tidak sadar, itu kita bisa memberikan bantuan nafas dengan BVM atau big mass ventilation, ditambah dengan kita mengadjust atau mengadministrasikan naloxone secara IV sebesar 0,04 mg. Selanjutnya kita observasi atau reassess di 2-3 menit. Apabila
responnya inadequate, kita lanjutkan ke step selanjutnya, kita memberikan naloxone IV lagi 0,04 miligram, kemudian kita observasi lagi atau reassess di 2 sampai 3 menit, kemudian apabila dia masih inadequate, kita lanjut ke pemberian naloxone IV lagi yaitu 0,04 miligram. Setelah kita reassess sebanyak 3 kali dan responnya masih inadequate, kita lanjutkan dengan pemberian naloxone IV namun kita berikan 2 kali lipatnya yaitu 0,08 miligram. Nah, kita lanjutkan reassessment dengan selanjutnya kita lanjutkan reassessment dengan yang seperti tadi, doubling daripada pemberian dosis naloxone atau kita tingkatkan 2 kalinya. Sampai respon yang diberikan itu adekuat. Nah, maksimal diberikan naloxone adalah kurang dari 2 mg per hari. Selanjutnya, apabila dia adequate respon didapat, kita melakukan apabila respon yang adekuat sudah kita dapat, kita berikan observasi atau kita lakukan observasi kepada pasien itu kurang lebih selama 90 menit. Namun apabila sudah sampai dosis maksimal naloxone yang kita berikan, namun pasien belum menunjukkan tanda-tanda adekuat, kita bisa mendiskusikan bagaimana goals penanganan pasien itu, kemudian kita pertimbangkan apakah diperlukan endotracheal intubasi, dan kita pertimbangkan juga apakah kita perlu melakukan transfer ke ICU. Nah, baik, sekian presentasi mengenai manajemen opioid sebagai manajemen nyeri. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata yang saya lakukan. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.